Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar-kabar sehat semuanya. Akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, di YouTube dan sebagainya, itu ramai sekali orang mengomentari tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan banyak yang memberikan dukungan kepada Rusia, dan ada yang juga menyuarakan untuk damai. Nah, teman-teman, ini adalah masalah kemanusiaan, ya, masalah kemanusiaan, tragedi kemanusiaan. Perang itu adalah tragedi kemanusiaan, karena bukan hanya militer dan fasilitas militer yang disasar, tetapi rakyat sipil banyak yang korban, bahkan fasilitas umum seperti rumah ibadah, kampus, sekolah, dan lain sebagainya, apartemen, rumah-rumah warga, banyak yang rusak, korban. Jadi berhentilah ya untuk terus menyuarakan salah satu negara dan memberikan dukungan. Seperti saya lihat banyak yang mendukung Rusia ya, dan menyatakan bahwa Rusia akan menang, kemudian jangan menantang, coba-coba jangan menantang Rusia ya, dan sebagainya. Jangan, tidak boleh. Dan begitu pula ada yang bersimpati dengan Ukraina, tidak boleh. Kita tidak boleh mendukung salah satu di antaranya, dan kita juga tidak boleh menyampaikan simpati salah satu di antaranya. Simpati ini maksudnya jangan sampai simpati kita itu bahwa dinilai sebagai dukungan untuk memberikan mereka kekuatan untuk berperang lebih giat, lebih bersemangat lagi dan akan memenangkan peperangan. Jangan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Jadi yang kita suarakan adalah damai. Suarakan saja damai, 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 damai. Hari ini adalah hari ke-10 dari peperangan yang terjadi sejak tanggal 24 Februari. Kau tahu berapa orang yang sudah meninggal? Untuk tentara saja, data dari Ukraina menyebut bahwa 9.000 tentara Rusia mati di perang ini. Sedangkan dari pihak Rusia menyebut jumlah itu hanya sebesar 400 lebih. Ya, jadi memang selisih angka, tetapi pada dasarnya sudah ribuan orang yang mati. Itu dari pihak Rusia. Ukraina yang meninggal itu menurut klaim dari Rusia itu 2.800-an, 2.870 orang meninggal. Artinya 9.000 tambah 2.000 lebih berarti sudah 11.000 lebih orang tentara yang meninggal di perang ini. Itu sesuatu yang sangat besar. Bayangkan, hanya dalam 10 hari saja itu lebih dari 10.000 orang mati. Ditembak oleh meriam, dibom, ya, digas dan sebagainya. Maukah teman-teman itu menjadi bagian dari korban perang seperti ini? Pasti kita semua tidak mau. Untuk itu berhentilah ya. Berhenti menyuarakan perang ini. Berhenti membela, membesarkan, memuji-muji salah satu pihak. Berhenti. Suarakan saja damai supaya kita tetap damai. Perang itu segera berhenti. Itu baru jumlah meninggal untuk tentara. Untuk yang luka, berapa banyak lagi? Pasti lebih banyak. Ribuan yang terluka. Untuk warga Ukraina saja, data mereka itu sudah 2.000 yang terluka. Dan itu adalah warga sipil. 350 diantaranya adalah warga sipil yang tewas. Tuh, 350. Artinya sudah 12 ribuan lah yang meninggal, tentara dan warga sipil. Meskipun yang sedikit meninggal adalah warga sipil. Tetapi ini adalah kematian yang tidak kita inginkan sama-sama secara kemanusiaan. Dan kerusakan lain selain korban jiwa, ini datanya 217 tank, 90 sistem artileri, 31 helikopter, dan 30 pesawat baik itu pesawat militer, pesawat tempur, jet tempur maupun pesawat lain. Itu data dari pihak Ukraina yang mereka rilis, dan itu belum data dari Rusia. Jadi kisaran-kisaran itulah. Artinya kerusakan ini bukan hanya kemanusiaan, tetapi kerusakan yang terjadi secara materi, yaitu peralatan perang dan tempur, itu banyak sekali. Dan itu triliunan dolar harganya. Dan bayangkan, untuk membuat satu buah pesawat tempur saja memerlukan waktu berapa lama? Bertahun-tahun. Dan ini yang rusak. 30 pesawat, 31 helikopter, 217 tank. Wow. Data yang fantastis ya. Di Indonesia saja tidak akan mampu membuat itu. Bahkan kalau kita membuat ini,
berapa ratus tahun mungkin ya baru kita bisa menghasilkan. Kenapa? Sumber daya kita juga belum siap, teknologinya juga belum ada, dan itu perlu membutuhkan proses lama. Tapi perang hanya menghancurkan itu dalam waktu singkat 10 hari. Barang itu hilang dan 12.000 nyawa korban. Itu belum kita hitung kerusakan pada fasilitas umum seperti universitas, kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah ibadah kita memang belum dengar ya. Tapi siapa tahu kalau perang ini akan terjadi dalam jangka panjang, maka itu akan rusak semua. Nah sekarang mungkin Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan kalau dilihat petanya maka memang jumlah penduduk Muslim di Rusia itu lebih banyak daripada di Ukraina. Kalau datanya itu di Ukraina itu hanya 0% dari jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk mereka itu mungkin sekitar berapa ya? Kalau datanya itu sekitar 40-an juta. Dan di sana penduduk Muslimnya itu mencapai sekitar 400.000 orang, dan itu kebanyakan mereka berasal dari Muslim Tartar. Nah, mereka itulah adalah Muslim yang memang sudah lama di situ. Dari Tartar Crimea datanya seperti itu. Kemudian kalau di Rusia sendiri ada misalnya negara seperti Chechnya yang 90% penduduknya adalah Muslim, dan mereka mengirim sekitar 12.000 pasukannya untuk ikut berperang membela Rusia, dan sebagian dari ribuan dari mereka sudah mati karena mereka disergap pada saat penyerangan. Tank-tank mereka ditembak, bahkan salah satu komandan tertinggi dari mereka itu tewas. Jadi berhentilah itu. Kalau misalnya kita mayoritas Muslim lalu memberikan dukungan kepada Rusia, karena di situ ada para jenderal, para petinggi, para pasukan elit dari Muslim, tapi yang mereka serang juga sebagian dari penduduk Ukraina itu ada juga Muslim, dan sama-sama menjadi korban. Jadi tidak ada yang untung dari sebuah perang besar seperti ini. Rusia itu penduduknya ini datanya 146 juta sekian. Penduduk Muslim itu 14-20 juta dari jumlah penduduk di sana. Dan itu memang jumlahnya cukup besar dibanding dengan penduduk Ukraina yang hanya sekitar 40-an juta lebih. Jadi ya berhentilah. Berhenti. Kita cukupkan saja. Kita doakan saja supaya perang ini segera berhenti. Karena kita tidak mengalami yang namanya kehilangan keluarga. Ya, bayangkan orang-orang Ukraina yang kehilangan ayahnya, ya, kakeknya, pamannya, atau anaknya begitu ya. Orang-orang tua yang kehilangan anaknya. Kamu lihat tentara Rusia yang ditangkap di Ukraina itu, ketika mereka menyerah, disergap dan menyerah, umurnya masih 19 tahun sampai 21 tahun. Menangis, gemetaran ketika disergap itu. Gemetaran. Itu menunjukkan mereka tidak siap perang, tapi memang situasinya situasi perang. Tetapi hati kecil mereka itu pasti ingin damai. Dan ketika konvoi tentara Rusia masuk ke salah satu kota di Ukraina, di situ ada sebuah gereja besar di situ, dan ada misa di situ. Itu yang terjadi apa? Mereka karena satu agama, mereka masuk lalu mereka beribadah sama-sama di gereja itu. Mereka beribadah sama-sama di gereja itu. Dan selesai itu mereka kembali ke kesatuannya masing-masing untuk memegang senjata. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan terjadi perkumpulan seperti ini. Dan yang viral juga itu ada nenek-nenek Muslim yang diselamatkan oleh tentara Chechnya. Tentara Chechnya itu Muslim Rusia. Ketika mereka bertemu, mereka menyelamatkan dia. Kemudian mereka memeluknya, menciumnya. Itu sesuatu yang manusiawi sekali. Tapi nenek itu berkata apa? Aku hampir mati. Aku hampir mati karena ledakan bom yang kalian tembakkan di samping rumahku, di dekat tempat tinggalku. Aku hampir mati karena ledakan itu. Jadi untuk apa berpelukan, menyesali kalau ternyata memang sasarannya itu kebetulan saja bom itu tidak kena, atau tembakan mortir itu tidak kena orangnya, tapi kalau kena mati juga. Jadi ya berhentilah, kita tidak usah memihak kepada salah satu pihak. Kita berdoa saja ini supaya cepat selesai perang ini, karena kalau perang ini akan panjang, korbannya bukan hanya mereka di situ di wilayah perang Ukraina maupun Rusia, tapi kita semua akan kena.
Sekarang ada kelangkaan gas di Indonesia, dan itu disebut-sebut salah satu imbas daripada perang ini. Jadi di sana masih ada nuklir, ada senjata-senjata kimia. Bagaimana kalau itu diledakkan? Akan lebih banyak orang mati. Dan bagaimana kalau NATO ikut terlibat? Maka akan lebih banyak korban di sana, banyak kerusakan di sana, dan itu akan memicu krisis global. Kita akan mengalami krisis pangan, krisis keuangan, obat-obatan dan lain sebagainya. Dan itu akan lebih berbahaya lagi seperti corona ini. Lebih baik kita menghadapi corona. Jadi dalam keadaan damai semua orang saling mendukung bahu-membahu, saling mengirim obat, mengirim bantuan untuk menyelesaikan. Tapi kalau perang, siapa yang mau masuk itu suatu perang, masuk ke sana tertembak dan mati. Dan jangan sampai ini terjadi panjang, berdampak kemana-mana, dan kemudian terjadilah perang dunia ketiga. Kita akan menyesali. Di sisi lain, masih ada Palestina yang dijajah selama 70 tahun. Itu yang harus kita pikirkan juga. Kita suarakan juga di situ. Bagaimana Israel diadili dan bagaimana situasi di situ di Gaza, di lingkungan Masjid Al-Aqsa itu supaya damai. Oke, itu aja. Kita jumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!